bakterinya. Jadi saya ambil perumpamaan kalau misalnya bayi kan kita kasih serelak ya. Waktu lahir kita kasih serelak kan. Jadi fungsinya dedek itu udah bakterinya bangun ya. Bangun dikasih gula jawa cair, terus kita kasih makan dengan dedek. Jadi gitu. mereka bisa apa istilahnya membuat proses fermentasinya Mereka, itu ya bekerja ya untuk kalau proses dikasih makan mereka sangat cepat sekali buat bikin proses pembusukannya. Oke, tapi pernah nggak kejadian pupuk bokasi yang gagal bikinnya? Itu karena apa ya biasanya? Iya, gagal itu karena kena air, karena nggak boleh kena air. Iya, paling dua hal. Yang pertama kena air hujan ya, karena pupuk ini nggak boleh kena air dalam prosesnya, nggak boleh kena air. Jadi harus ada kayak orang dulu bilang saung ya, di atasnya ada atapnya ya, itu nggak boleh kena air. Terus yang kedua itu harus kita selimutin dengan terpal. Kan sekarang lagi musim kampanye nih, banyak kan tuh yang apa namanya terpal-terpal yang nggak jelas itu, merah, kuning, jangan biru, ya merah, kuning. Lalu ditutupin? Iya, itu ditutup aja. Biasanya karena bagus pakai terpal. Karena terpal itu nggak ada pori-porinya. Iya, jadi harus kedap ya, benar-benar kedap. Jadi itu ditutup aja, walaupun pakai plastik atau pakai tong, itu tetap ditutup dengan terpal karena fungsinya itu untuk menjaga suhu. Jadi harus suhu. Panas supaya bakterinya tetap hidup begitu ya. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pak Faisal dan Sahabat Green. Sahabat Green, kalau kita berbicara mengenai produksi sampah di Jakarta itu mencapai 6.500 ton per hari. Karena itu upaya untuk mengelola sampah organik secara mandiri dan dapat lebih melestarikan lingkungan, ini dia yang sedang digalakan oleh Yayasan Benih ya. Masih kita lanjutkan soal pupuk bokasi. Nah, ini ada pertanyaan dari Sonia di Tebet. Apa yang membedakan pupuk bokasi dengan pupuk organik yang kita kenal selama ini? Oke, kalau pupuk bokasi itu karena banyak elemen yang biasanya dipakai ya. Ada bakteri IM4 ya, bakteri aktivatornya, terus ada elemen gula jawa merah yang dicairkan, terus ada dedeknya juga. Jadi prosesnya itu adalah proses yang cukup signifikan dan cukup efektif dan bisa mereduce pembuatan pupuk kompos lah boleh dibilang ya, karena masyarakat kenalnya pupuk kompos ya, dari yang 3 bulan menjadi dalam waktu 1 bulan saja. Jadi perbedaannya itu di masa prosesnya itu di masa prosesnya dipercepat karena ada bakteri aktivatornya. Jadi dipercepat, istilahnya pakai jalan tol ya. Oke, hanya itu aja. Ini tadi yang sempat disinggung kan harus ditutup dengan terpal begitu. Nah, kalau misalkan ini mungkin tidak semua orang punya ya. Apakah pakai plastik saja, plastik putih gitu ya? Atau plastik yang buat sampah yang hitam besar itu tidak cukup begitu? Sebenarnya tidak cukup ya, karena fungsinya plastik hitam besar itu kan yang pertama harus dibolongin bawahnya biar air lindinya itu keluar ya. Dan itu tidak cukup untuk menahan hawa panasnya ya. Jadi hawa panas itu bagusnya itu ditutup dengan terpal atau dengan spanduk-spanduk lah ya, ditutup. Atau kalau misalkan dimasukin ke dalam tanah? Masukin ke dalam tanah sangat tidak dianjurkan karena karena bukan pupuk bokasi namanya, itu pupuk kompos. Tapi kan berbeda, ini kan kita pakai Jadi sebaiknya bakteri. itu di atas tanah justru. Iya, di atas tanah. Kalau di bawah, karena kalau kita gali, itu kan kalau digali itu kan zaman sekarang lahannya terbatas ya. Jadi kenapa kita bawa pupuk bokasi ke sini? Karena di Jakarta itu kan lahan terbatas. Iya, jadi kita mau memerangi sampah dengan cara-cara yang sangat manusiawi, cara-cara yang sangat efektif dan efisien mungkin. Jadi kalau nggak punya lahan, kalau perlu di dalam rumah juga nggak masalah gitu, karena baunya itu juga diatasi ya dengan baunya itu palingan sehari 2 hari gitu ya. Baunya itu kalau bau busuk yang benar-benar hilang itu minggu ketiga. Nanti lama juga. Jadi itu muncul bau gula jawa nanti. Iya, jadi mau memberantas sampah tapi yang muncul itu bau gula jawa nanti. Ya. Atau kalau ada tong air yang besar itu bisa disimpan di situ ya? Bisa ya, tong air besar itu bagus ya, tapi bawahnya itu harus ada kerannya biasanya. Untuk mengalirkan air Untuk tadi mengalirkan air ya, karena fungsinya air itu harus keluar. Kalau enggak, itu akan menjadi basah dan timbul ulat atau timbul itunya apa namanya? Jadi air lindinya itu ya seperti yang ada di sampah biasanya kan juga lalu ada airnya itu harus dibuang harus keluar, dan itu sebenarnya bagus buat tanaman ya. Kalau konsep pupuk bokasi, air lindinya itu bisa dipakai sebagai pupuk juga. Itu jadi pupuk cair.
Jadi semuanya bisa dimanfaatkan. Iya, tapi kalau pupuk cair itu harus ada enzim lagi, ya, ada enzim yang apa namanya air lindinya itu akan diperam dulu, ada dikasih ragi atau apa gitu, diperamkan selama seminggu dulu, baru bisa istilahnya bisa dipakai secara jadi bagus cair. ya. Kalau bokasi sendiri bisa dibuat jadi cair? Bokasi sendiri tidak ya, itu pupuk padat ya, tapi dalam proses pembusukan kan keluar air. Nah, air itu namanya lindi, ya itu air itu yang dipakai menjadi pupuk cair. Nah, setelah berjalan sejauh ini ya lumayan sudah 3 bulan, lalu bagaimana hasilnya di lapangan? Apakah pupuk itu benar-benar digunakan masyarakat dan apakah tujuan dari Yayasan Benih untuk mengurangi volume sampah itu berhasil gitu? Ya, sebenarnya itu butuh berhasil tidaknya itu butuh penelitian yang lebih lanjut ya. Tapi pada intinya kita mau membantu mengurangi volume sampah ya, dan di beberapa titik ya, di Setu, di Penggilingan, di Pondok Bambu itu dan kelurahan-kelurahan yang lain ya, itu sangat aktif dan lurahnya sangat aktif, terutama dengan adanya Pergub ya, Pergub yang baru dari Pak Jokowi jadi itu. Memberi insentif, jadi memberi insentif, dan kebetulan kan Jakarta Timur itu kan nomor 3 ya sebagai kota administratif Perai Adipura. Jadi mereka sangat aktif, sangat mau membantu proyek ini, dan kebetulan karena kita turun sampai RW, tingkat RW, jadi lurah-lurah juga sangat terbantu dengan adanya program ini gitu. Nah, kalau sebenarnya kita ngasih 2 solusi sih. Kalau mau dijadikan bisnis, kita bisa fasilitasi ke konsumen. Jadi mau dibuat promonya juga ya. Iya, harganya itu tergantung dengan konsumennya, dan uangnya balik lagi ke masyarakat karena kita nggak mengambil sepeser pun ya, dan itu balik lagi ke masyarakat. Jadi dan juga yang kedua, biasanya pupuk-pupuk yang sudah jadi itu bisa diserap sendiri dengan pembuatan tanaman bertingkat, tanaman vertikultura kangkung atau bayam organik. Iya, jadi ini dapat digunakan semua jenis tanaman ya, semua jenis tanaman, bukan hanya tanaman kayu besar begitu ya. Iya, jadi semua jenis tanaman, termasuk tanaman sayuran juga ya. Iya, tanaman sayuran, bunga-bungaan atau buah-buahan, atau kalau mau ekstrim lagi sekalian pupuk padi juga nggak masalah. Iya, kemarin saya baca kalau Menteri Pertanian itu Pak Suswono bilang kalau karena impor kita sangat terbatas, jadi disarankan harus pakai pupuk organik. Iya, karena pupuk kimianya atau pupuk NPK-nya itu sangat terbatas ya. Jadi kalau bisa harus diupayakan memakai pupuk organik gitu, dan kita udah ngasih tahu jadi tekniknya. Ini menjadi celah untuk masyarakat ya, ada peluang bisnis ya. Iya, sebenarnya kita bisa lihat berbagai macam angle ya. Dari aktivis lingkungan ini sangat environmentally friendly ya, karena kita tidak memakai chemical ya, kimia, mengurangi sampah. Dari pemerintah juga bagus karena ini mengurangi sampah, volume sampahnya sangat besar di Jakarta ya. Dibuang di Bantar Gebang, sebaiknya dikelola dulu di tingkat rumah tangga ya, itu sangat ekstrim gitu dibanding kita bikin buka tempat penampungan sampah baru ya. Tempat penampungan akhir seperti yang di Bekasi yang masih diperdebatkan ya, itu kan Bekasi tapi sampah Jakarta yang lebih banyak masuk situ. Jadi ya dari sisi LSM juga sangat terbantukan ya dengan ini juga, mereka bisa membudidayakan sampah juga menjadi ada nilai ekonomisnya. Tapi ada kesulitan nggak ketika mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk ayo dong dari rumah kita memilah-milah, itu kan nggak mudah. Iya, makanya saya selalu hadir ya, mungkin 2 hal, mungkin yang pertama menjadi penyemangat ibu-ibu lah ya. Yang kedua juga konsep kita sangat menarik karena sangat simple, dan kita udah buatin manualnya, kita sebarin manualnya. Manualnya kita sebarin, kita berikan kepada jadi semua orang bisa bikin ya? Semua orang bisa bikin, anak SD, dan kita juga punya program namanya, kalau tadi ke masyarakat kan namanya Green Community ya. Kalau di tingkat sekolah kita punya program Green School. Green School itu ini lebih menarik lagi. Green School itu jadi konsep Green School itu bukan sekolah hijau, ya, bukan sekolah yang dicat hijau, bukan sekolah yang dicat hijau, ya, peduli lingkungan literally, ya. tapi program di mana sekolah melibatkan komunitas sekolah, masyarakat di sekitar sekolah itu mengintegrasikan konsep-konsep lingkungan itu di dalam aktivitasnya sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya itu kalau guru IPA ya, pendekatan pelajaran guru IPA ada energi konservasi ya, matikan AC, matikan listrik, matikan air dan lain sebagainya.
Kalau guru-guru agama mungkin bisa bilang kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya, ya. Guru biologi juga ada proses fermentasi ya, proses fermentasi di pembusukan sampah gitu loh. Ini artinya yang sekolah-sekolah juga diberikan pelatihan untuk membuat pupuk bokasi. Kita juga masuk di sekolah-sekolah juga. SD ya atau SMP? Sekolah yang jadi fokus kita itu udah anak-anak SMA atau anak-anak SMK ya, SLTA ya. Tapi sekarang karena demand-nya sangat besar, hari ini kita ada pelatihan buat SD, SMP, SMA se-Jakarta Timur. Jadi semuanya diajak ya, generasi muda ya? Iya, semua ada guru-gurunya. Nanti, nah, tapi kalau di sekolah ini berarti kalau bayangan saya mungkin sampah dapur tidak ada ya, hanya mungkin kalau di sekolah daun, itu banyak daun, sampah mereka biasanya kardus-kardus, kertas, itu kan bisa ya jadikan pupuk itu ya. Kualitasnya bisa sama? Sama, iya. Kertas kayak kemarin ya, kita ngelatih di kelurahan Ujung Menteng di deket Cakung ya, Kecamatan Cakung. Itu jadi ibu-ibu saya jadi dikasih ini ya, di kelurahan itu kita dikasih box isinya lemper dan lain sebagainya. Jadi, gitu. Saya makan ya di depan ibu-ibu sambil duduk di meja. Ibu, ini boxnya kan saya taruh di sini. Boxnya itu adalah dari kertas. Nah, ini kita olah bareng-bareng jadi pupuk bokasi, Bu. Nah, ini lempernya kita makan ya. Nah, itu kan bungkusnya dari daun ya. Ini daunnya kita olah sama-sama jadi pupuk bokasi. Jadi seketika dalam waktu 5 menit ibu-ibu itu menghabiskan apa yang ada di boxnya. Biar cepat.